Halo, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan menyaksikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Pendidikan Guru Penggerak dengan modul coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Kami dari CGP Angkatan 11 Kota Surakarta. Saya Munawarah Dayani dan teman saya Endrawati dan satu lagi Winarti. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP tahap 1 prasupervisi. Assalamualaikum Bu Indra. Waalaikumsalam Bu Muna. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu Muna. Ya, gimana tadi mengajarnya? Lancar? Lancar Bu Muna. Iya. Bu Indra kan ini katanya mau melaksanakan coaching ya? Iya. Sebelum melaksanakan coaching, saya ingin menyampaikan atau bertanya beberapa hal dulu. Bisa ya Bu Indra ya? Iya. Jadi dalam hal ini saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dari dalam diri Bu Indra? Yaitu yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang efektif bagi coaching Bu. Jadi nanti kompetensi menggunakan pertanyaan efektif ya, biar coachingnya bisa menjawab gitu ya. Iya betul. Ya. Terus bagian mana yang nanti Ibu ingin saya amati? Yaitu mengidentifikasi agar saya lebih mendalam, yaitu membuat agar coaching itu mencari solusinya sendiri. Kenapa Bu kok memilih bagian itu? Yaitu agar saya itu lebih mengetahui permasalahan yang ada pada coaching saya Bu. Jadi pingin yang identifikasi ya, yang betul. Saya amati lebih dalam, lebih tajam begitu ya. Kemudian menurut Ibu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Bu? Yaitu penilaian yang saya pertahankan, yaitu yang efektif bisa menggali pertanyaannya coaching. Jadi yang bagaimana Bu Endra bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang efektif, agar mendorong dalam coaching saya itu agar mencari solusi sendiri. Jadi itu nanti yang ini ya Bu, yang ditekankan ya Bu ya. Betul. Kemudian harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini menurut Bu Endra apa harapannya? Yaitu saya bisa membantu coaching dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi Bu Endra bisa membantu ya, membantu coaching menemukan masalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang efektif. Begitu ya Bu ya? Iya. Mungkin itu Bu, nanti setelah ini kita bisa melihat Bu Endra dalam proses coaching dengan coaching. Semoga nanti lancar, sukses, tidak ada hambatan. Gitu ya Bu ya, nanti saya akan melihat. Ya, terima kasih. Semoga lancar dan sukses prosesnya. Ya, oke. Terima kasih ya Bu Indra ya. Sama-sama Bu Muna. Tahap 2 supervisi. Selamat siang Bu Indra. Selamat siang Bu Win. Selamat siang Bu Win. Siang Bu Win. Silakan duduk Bu Win. Terima kasih Bu. Iya. Tadi saya baru dari kelas Bu. Saya memang ingin ketemu dengan Bu Indra gitu loh. Iya. Saya pengen sharing tentang apa yang saya sedang rasakan. Iya, terima kasih Bu Win sudah ke ruangan saya. Tujuannya Bu Win kesini ada apa? Bu Indra, saya dulu ingin sharing ya tentang masalah apa yang akhir-akhir ini cukup mengganggu pikiran saya gitu Bu. Dan tentang aktivitas anak itu yang gregetnya terhadap perilaku hidup bersih, perilaku hidup sehat itu kok semakin lama semakin menurun menurut saya. Oh gitu Bu Win. Sudah dibuat itu Bu kesepakatan kelas? Kalau kesepakatan kelas sudah ada, itu setiap awal tahun biasanya saya buat dengan anak-anak dan diketahui oleh orang tua, karena kebetulan saya kan memang di kelas bawah Bu. Jadi ya itu tadi kesepakatan kelas itu wajib ditandatangani oleh orang tua agar orang tua juga ikut membantu seperti itu. Oh begitu ya.
di kelas sudah ditempel apa belum Bu? Kalau kesepakatannya kelas sudah Bu, tapi ini lebih pada perilaku anak-anak ya, jadi bukan hanya di murid saya sendiri, tetapi juga ada kelas lain yang saya lihat itu kok habis makan bungkus dibuang sembarangan, terus kemudian melihat sampah yang ditemui itu juga ditendang-tendang saja, itu kemudian apa itu ya, keinginan membawa botol minum dari rumah itu kok sepertinya tidak ada Bu. Jadi mereka lebih suka minum es dalam kemasan seperti itu Bu Indra. Nah dari itu dari kelas tadi anak-anak sudah membuat kesepakatan kelas, sudah ditandatangani dengan orang tua, sudah ditempel juga, tetapi anak-anak masih saja membuang sampah sembarangan, bahkan ada sampah dilempar. Nah itu, dari itu penilaiannya Bu Win terhadap sikap anak bagaimana? Kalau untuk saya, kalau menilai perilaku anak yang memang tidak peduli dengan budaya sehat, budaya bersih, itu nilainya di angka 6 Bu Indra. Oh begitu Ya, nilai angka 6. Berarti masih kurang ya Bu ya? Menurut saya itu masih kurang sekali. Melihat cuaca juga berubah akibat ulah manusia, bagaimana anak-anak ini sebenarnya juga bisa berperilaku baik ya dengan membuang sampah di tempatnya. Kalau tidak menemukan tempat sampah-sampahnya bisa ditaruh di saku. Nah nanti kalau sudah ketemu tempat sampah baru dibuang. Itu maksud hati saya itu anak-anak bisa berperilaku seperti itu Bu. Nah daripada sampah dibuang ya Bu ya, dibuang terus dilempar jadi masalah, lingkungannya jadi kotor, kelasnya jadi kotor, terus peluangnya agar kelas itu bersih bagaimana Bu? Ya salah satu peluang menurut saya ya ini dengan daur ulang Bu. Misalnya anak-anak itu membawa air minum dalam kemasan, itu kan biasanya botol plastik Bu. Nah itu bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain, misalnya untuk tanaman hias di sini, itu sebenarnya bisa. Itu bisa peluang yang bisa saya lihat dari apa yang sudah saya temui seperti itu Bu. Ya bagus sekali Bu Win. Sekarang kalau sudah di itu bagaimana hambatan yang menghalangi rencana Bu Win itu apa saja? Kira-kira kalau hambatan ini ya tentunya kita juga harus berkolaborasi dengan guru kelas yang lain. Jadi bukan hanya saya sendiri, tapi juga harus berkolaborasi dengan guru kelas yang lain untuk mencari satu suara. Misalnya kalau anak-anak minum dengan membawa air mineral itu botolnya bisa dikumpulkan. Nah, seperti itu. Kemudian juga tiap hari apalagi setiap upacara itu bisa diminta anak-anak untuk selalu diingatkan menjaga kebersihan dimanapun mereka berada, karena ini termasuk pembiasaan Bu menurut saya yang jika dilakukan secara terus menerus ini hasilnya akan luar biasa bagus Bu. Oh iya ya, rencana Bu Win memang hebat ya, bagus sekali. Nah itu diterapkan. Seandainya ada hambatan-hambatan itu, terus apa yang diambil solusinya Bu? Hambatannya mungkin ada apa ya Bu? Misalnya kalau di sini dari penjaga sekolahnya sendiri ini masih memakai plastik untuk tempat minum anak-anak. Nah ini mungkin hambatannya ya penjaga sekolahnya juga harus diajak kerjasama. Jadi penjaga sekolah tidak boleh melayani anak saat membeli air minum itu diwadai plastik, tidak boleh ya. Jadi penjaga kantinnya itu harus menyediakan gelas plastik Bu yang bisa dipakai lebih dari satu kali. Itu mungkin hambatan yang bisa bisa dicarikan solusinya menurut saya. Gitu ya, bagus sekali Bu Win solusinya. Terus rencana dalam mencapai tujuan itu apa Bu Win? Rencananya yang pertama pasti mengajak rekan-rekan dulu berkolaborasi dengan rekan-rekan, kemudian menyampaikan ke anak didik juga warga sekolah yang lain. Ini juga termasuk penjaga kantin dan wali murid juga harus diberitahu. Jadi anak-anak memang dilarang membawa air minum ya Bu dalam kemasan, ya kan banyak menumpuk sampah nantinya seperti itu. Terus strategi yang
Bu Win terapkan bagaimana agar rencana terus solusi nah itu berjalan lancar. Untuk strateginya, ya Bu. Untuk strateginya di sini ya tadi Bu mengajak teman-teman rekan sejawat Bapak Ibu guru yang lain untuk satu suara, misalnya gerakan cinta tumbler. Jadi tidak boleh membawa botol minum dalam kemasan ke sekolah, tidak boleh. Dan itu tadi mengajak penjaga kantin itu untuk menyediakan gelas yang bisa dipakai berulang, ya, gelas yang lebih aman tentunya ya, yang sudah BPA free ya, jadi bisa aman digunakan berkali-kali. Itu strategi yang dipakai Bu, dan di tiap kelas itu bisa menyediakan galon air minum Ya, untuk mengatasi anak-anak yang memang banyak kegiatan dan harus banyak minum seperti itu. Oh iya, sekarang Bu Ya, Win Bu. sudah menerapkan strategi dengan bagus. Tadi anak-anak membawa minum dari rumah, terus tempatnya minum bisa dipakai seandainya tadi minumnya habis, terus belinya ke tempat penjaga kantin itu membawa gelasnya tadi. Nah itu yang tentunya akan mengurangi sampah, ya. Mengurangi sampah. Terus apa ukurannya, keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya yang pertama itu harusnya anak-anak sudah tidak lagi membawa botol dari plastik itu ya Bu, membawa air minum kemasan itu harusnya sudah tidak ada. Kemudian untuk penjaga sekolah sendiri ini juga sudah tidak lagi menyediakan air minum di plastik, itu sudah tidak ada lagi. Itu ukuran keberhasilan menurut saya, dan perilaku anak-anak juga membaik. Jadi kalau lihat sampah tidak cuek, tapi bisa memungut sampah dan membuangnya ke tempat sampah seperti itu. Sekarang gangguan Bu Win, gangguan yang mengatasi itu. Gangguan yang mungkin maksudnya gimana ya? Yang mengatasi gangguan seandainya tidak keberhasilan itu ya. tidak tercapai. Untuk mengatasi gangguan ya ini memang harus kita biasakan Bu. Kalau mungkin dalam 1 minggu ini tidak berhasil, target kita dalam 1 bulan sudah ada peningkatan perilaku anak untuk lebih berbudaya lingkungan hidup seperti itu. Rencana Bu Win bagus, strategi juga bagus. Sekarang siapa saja Bu Win dalam rencana Bu Win itu yang bisa membantu? Yang bisa membantu pertama adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab sekolah, kemudian rekan sejawat, Bapak dan Ibu guru, kemudian penjaga sekolah dan wali murid Bu. Ini harus berkolaborasi untuk keberhasilan program ini Bu. Ya, bagus sekali nih Bu Win. Dari ini semoga strategi rencana Bu Win berhasil. Ya, lain waktu kita bertemu lagi. Apakah sudah berhasil strategi rencana? Nah itu sudah berhasil dengan baik. Ya, semoga ini bermanfaat bagi Bu Win dan anak-anak. Ya, terima kasih Bu, saya sudah lega karena sudah bisa bercerita banyak, dan saya juga sudah lega lagi karena saya sudah bisa membayangkan apa yang akan saya lakukan nantinya. Terima kasih Bu Indra untuk waktunya. Mungkin saya nanti kalau main kesini lagi sudah bisa mencari solusinya ya Bu, dan apa yang sudah saya rencanakan dapat berhasil. Ya, terima kasih juga saya sudah dicurhati sama Bu Win. Ya, semoga berhasil ya Bu Win. Ya Bu, terima kasih Bu Indra. Sampai ketemu lagi. Ya. Tahap 3. Pasca supervisi. Bu Indra, tadi sudah selesai ya? Saya lihat sudah selesai proses coachingnya sama Bu Win. Perasaannya gimana Bu? Perasaannya saya senang karena sudah bisa membantu si coach dalam mencari solusinya sendiri. Jadi udah lega gitu ya? Iya. Terus kalau misalkan dinilai atau di ranking gitu, atau dikasih skor gitu dari skala 1 sampai 10, nilainya Bu Indra tadi berapa?
Ya 7,5 lah Bu. 7,5. Iya, Kenapa Bu kira-kira? karena saya itu dalam bertanya koci itu pertanyaannya kurang banyak Mm-mm. dan saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak efektif. Nah, gitu Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu? Ya silahkan Bu Muna. Ya. Tadi setelah saya lihat percakapan antara Bu Endra dengan Bu Win tadi sudah efektif menurut saya, sudah cukup efektif, kemudian sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk ya. Jadi tidak jelek-jelek amat, mboten jelek, tidak jelek Bu. Sudah baik, sudah sesuai standar. Namun ada hal-hal yang perlu dikembangkan. Bagaimana menurut Bu Endra? Sudah setuju dengan saya? Sudah. Ya. Jadi tadi kan sudah ditanya pada bagian identifikasi dari koci Bu. Jadi saya mengamati ada yang perlu ditekankan, yaitu ketika kita mengidentifikasi seharusnya ada pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya tentang kekuatan. Jadi kalau tadi kan Bu Enda banyak ya tadi pertanyaan. Iya, betul. Sudah tanya skala, kemudian sudah tanya peluang, sudah tanya hambatan juga Bu, sudah tanya hambatan, sudah tanya solusi. Tapi ada satu hal Bu yang belum ditanyakan tadi, Apa itu Bu Muna? yaitu tentang kekuatan. Jadi kekuatan dalam mencapai tujuan si koci tadi belum ditanyakan. Jadi harus digali lagi kekuatannya apa yang ada pada si koci. Begitu ya Bu ya? Ya, lain kali ya Bu Muna. Kemudian rencana tindak lanjut setelah proses coaching ini apa Bu? Yaitu rencana setelah coaching ini saya akan melihat bahwa coach tadi sudah melaksanakan apa belum dan hasilnya bagaimana. Jadi Begitu, Bu. didampingi terus ya Bu Didampingi ya? terus sampai berhasil. Jadi nanti setelah ini Bu Endra melihat Bu Win, kemudian nanti adakah proses coaching selanjutnya Bu kira-kira? Iya. Ya, jadi Iya. tanya lagi ya. Iya, tanya lagi tentang prosesnya bagaimana. Nanti kalau berhasil, ini nanti waktu rapat sekolah, yaitu Bapak Ibu guru saya sampaikan Jadi bagaimana sudah cara membuat sampah itu tidak ada lagi di kelas. dan itu berkat bantuan Bu Endra mengcoachingi Bu Win Iya. bisa menyelesaikan masalah yang ada di kelasnya Bu Win gitu Iya. ya Pak. Berarti itu nanti akan berdampak luas kalau Bu Endra sudah berhasil memberikan coaching kepada Bu Win. Nah, pertanyaan terakhir Bu, Iya. menurut Bu Endra, jadi proses supervisi ini, supervisi coaching ini apa manfaatnya? Bermanfaat sekali Bu Muna, karena ada Bu Muna yaitu bisa melihat, karena kalau saya sendiri dengan koci bercakap-cakap mencari solusi, nah itu tidak ada yang melihat, jadinya kekurangan saya apa gitu. Jadi kalau ada proses supervisi ini sangat membantu ya Bu? Sangat membantu, dan saya akan lebih berpengalaman lagi dalam tanya koci, menggali solusinya. Oh begitu. Jadi kegiatan supervisi ini sangat bermanfaat. Semoga nanti Bu Endra sebagai coach bisa selalu mendampingi, selalu memberi pengarahan kepada koci sehingga bisa menemukan solusi di setiap masalah. Begitu ya. Iya. Terima kasih Bu Endra atas waktunya, Terima sukses kasih. selalu Iya. menjadi coach yang baik, andalan sekolah. Iya. Gitu ya Bu ya. Iya. Saya permisi, mohon undur diri. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama, Bu Assalamualaikum. Muna. Terima kasih.